Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku bakalan bikin ide jualan lagi. Aku kali ini mau bikin bubur mutiara ya, bubur sagu mutiara yang super gampang. Ini bahannya juga mudah dan ekonomis. Langsung aja kita ke bahan dan cara buatnya. Pertama kita mau rebus si sagu mutiaranya dulu ya. Ini aku pakai 5 gelas atau 1 liter air ya. Kita didihkan dulu. Kalau udah mendidih seperti ini baru kita bisa masukin untuk si sagu mutiaranya ya. Ini aku pakai 2 bungkus. Ini satu bungkusnya 70 gram ya. Jadi kita pakai 140 gram untuk totalnya ya. Oke, ini kita masak dengan metode 5-37 yang artinya 5 menit dimasak, 30 menit didiemin dan 7 menit dimasak lagi. Ini kita masak di 5 menit pertama dulu ya. Kalau udah 5 menit ini bisa kita matikan dan kita tutup, tunggu sampai 30 menit. Sambil nunggu si sagu mutiaranya mengembang, kita bisa bikin santannya dulu ya. Ini kita pakai airnya itu 250 ml. Terus ini dikasih santan instan yang cepat ya, 1 bungkus. Kalau mau lebih enak ya pakai kelapa asli ya pastinya. Tapi kalau ini aku mau yang satset, jadi pakai santan instan aja. 1 bungkus, terus dikasih garam setengah sendok teh dan kasih 1 lembar daun pandan ya. Ini diaduk sampai mendidih. Kalau teman-teman mau lebih banyak santannya bisa resep ini dikalikan 2 ya supaya lebih banyak. Oke, kalau udah mendidih ini bisa ditambahkan tepung maizena atau tepung kanji, bisa tepung beras juga bisa. Itu 1 sendok makan aja sebagai pengental. Tambahin juga air 50 ml atau secukupnya. Terus diaduk-aduk aja sampai merata biar nggak ada tepung yang menggumpal di bawah ya. Terus dimasukin ke dalam santannya, diaduk-aduk terus sampai mengental seperti ini. Nah, udah mengental seperti ini bisa kita matikan dan kita lanjut ke sagu mutiaranya ya. Sagu mutiaranya udah 30 menit. Ini kita aduk-aduk. Biasanya tuh ada yang mengumpal di bawah ya. Ini bisa diaduk sampai bawah. Lanjut, ini tak kasih gula pasir. Gula pasirnya 125 gram. Kalau misalnya suka manis, teman-teman bisa tambahin lagi ya untuk gula pasirnya. Ini diaduk sampai merata dan apinya dinyalain ya. Kita masak lagi selama 7 menit. Kita tutup biar cepat mateng ya. Oke, videonya tak percepat aja. Ini udah 7 menit ya. Alhamdulillah ini udah mateng. Sagu mutiaranya udah matang sempurna. Aku mau lanjut kasih pengental maizena 2 sendok makan. Kasih air 50 ml atau secukupnya ya. Ini buat mencairkan tepungnya. Diaduk-aduk. Kalau udah ini tinggal dimasukin ke dalam adonan sagu mutiaranya. Oke, nek wis iki diaduk-aduk sing cepet ben ora menggumpal ya. Ini biar mengental. Udah ini tak tambahin pewarna-warna merah ben warnanya cetar ya, men ora pucet pink-pink pucet. Nah, nak ditambahi pewarnanya jadi abang ini yo. Jadi tampilannya nanti lebih menarik. Ini udah mateng ya. Ini kita matikan dan kita tunggu sampai dia anget ya, nggak yang panas-panas banget. Oke, sambil nunggu si sagu mutiaranya biar nggak panas-panas banget, ini aku mau siapin packagingnya. Di sini aku mau rekomendasiin packaging buat bubur ya. Biasanya itu kalau bubur sagu mutiara kan pakai tin wall yang bulat-bulat atau yang kotak persegi panjang kayak gitu. Nah, ini tuh beda. Jadi cupnya ini tuh 2 in 1 gitu. Ini aku dikirimin sama seller di toko Shopee. Ini tuh bahannya bagus banget, tebel banget. Nah, dia tuh 2 in 1. Jadi dia ada cupnya, ada innernya atau cup yang bagian atasnya. Terus ini juga ada tutupnya. Jadi dia tuh kalau buat packaging kayak misalnya rujak, nah bawahnya tuh buah-buahan, terus atasnya itu tuh bisa kasih sambalnya gitu biar nggak nyampur. Nah, sama kali ini aku mau packaging untuk bubur ini nanti aku pakai sagu mutiaranya di bawah, terus di atasnya itu kasih santan gitu ya biar nggak kecampur. Nah, ini tuh aku dikirimin berbagai macam size, ukurannya dari yang kecil sampai yang kebesar seperti ini. Aku pakai yang nomor 2 ya, atau ini kalau nggak salah 10 oz. Harganya juga murah banget teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti di kolom deskripsi harganya, bisa langsung dibeli di tokonya ya. Ini karena ini murah banget dan menurutku ini bisa menambah harga jual sih.
cari yang beda dari biasanya biar nggak monoton ya untuk calon customer nanti tuh, biar melihatnya juga kok unik Pade gitu, jadi bisa menambah harga jual juga ya, bubur naik kelas gitu ya, karena cupnya tuh bagus banget. Oke, kalau udah nggak panas, masih hangat-hangat kayak gini, bisa dimasukin. Aku masukinnya 2-3 sendok sayur seperti ini. Ini masih hangat-hangat kayak gini, aman-aman aja ya teman-teman, nggak melewat, nggak kayak yang cup-cup tipis kayak gitu, karena ini tebel ya, jadi dia aman-aman aja kalau dikasih yang anget-anget gitu ya. Cup ini tuh bisa banget buat ide jualan lain seperti some bawahnya, terus di atasnya itu, cup atas itu dikasih sambal kacangnya, terus spaghetti bisa juga, terus di atasnya pakai saus, dan masih banyak lagi sih. Jadi ini tuh serbaguna banget sih menurutku, bisa banget buat wadah-wadah yang lain. Terus kita siapin juga ini si santannya. Santan kentalnya ini aku masukin 2 sendok makan sayur. Kalau mau lebih banyak lagi teman-teman bisa kalikan 2 ya untuk resep kali ini. Kalau udah ya udah seperti ini aja, terus tinggal ditaruh di atasnya lagi kayak gini, cakep banget. Kayak gini tuh unik banget sih menurutku ya. Kayak biasanya kan kalau bubur itu santannya itu dipisah di plastik gitu ya. Cuma kalau kayak gini kan enggak ya. Kalau misalnya ada acara-acara di kantor atau yang acaranya tuh kelasnya kelas menengah ke atas, ini tuh bagus banget sih untuk packagingnya ya. Oke, ini udah selesai, tinggal ditutup aja. Oh ya, ini kalau misalnya anget-anget atau panas dia bakal ngecap kayak gini teman-teman, tuh di pinggirnya tuh ada putih-putih uap ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah juga. Cuman kalau misalnya mau nggak ada putih-putihnya atau uapnya ini, teman-teman bisa tunggu sampai dia benar-benar dingin ya. Kalau misalnya biar tambah menarik, santannya dikasih sentuhan apa sih nih? Hiasan ya di atas santan kayak gini, biar nggak monoton polos banget, dikasih pandan lah ya, biar agak wangun ya, biar agak cantik gitu. Untuk referensi harga jual, teman-teman bisa harga jualnya di angka 5.000 sampai 7.000 bahkan 10.000 ya, sesuaikan sama market teman-teman dan sesuaikan juga sama modal yang teman-teman keluarin. Mari kita cobain rasanya. Tinggal disiram aja menggunakan santan yang ada di cup atas ya. Seperti ini tuh, menggoda banget. Ini tuh bener-bener bikin lapar ya, karena ini aku tag video di jam 3:30 pagi, jadi ini lapar-laparnya. Ini aku mau segera mau ngerasain. Manisnya itu dapat banget, manisnya nggak terlalu yang monoton manis banget, jadi dia pas banget sih resep ini tuh. Kalau misalnya suka manis ya boleh banget ditambahin, atau misalnya nggak suka begitu manis silahkan dikurangin ya. Oke, aku akhiri dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ide jualan atau bisa menjadi referensi buat sarapan pagi bersama keluarga ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku tetap bisa berkarya dan bisa share lagi resep-resep makanan simple lainnya. Oke, dan sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.